perkenalkan yang saya muliakan yaitu Bapak Pengawas kita, yaitu Pak Eko Lima, Bapak Aswanto Sembang Pendidikan yang hadir, seluruh Bapak Ibu Guru, ketika panggung, staf PU dan tenaga pendidikan. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan pembahasan yaitu kegiatan calon guru penggerak. Karena ini saya sudah masuki modul 1 dari 4. Ini adalah modul terakhir untuk modul 1. Di mana di modul 1 ini mempelajari tentang filosofi kinerja dewantara. Modul 1 ini yaitu mempelajari nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Sedangkan yang keempat yaitu modul 1/4 yaitu budaya positif, yaitu kegiatan koneksi antar materi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di sini saya akan menyimpulkan ya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, hasil diskusi dan juga yang kita lakukan bersama-sama pembahasan kepada Bapak Ibu Guru. Apa yang saya dapatkan itu akan diimplementasikan oleh Bapak Ibu Guru itu pada pelaksanaannya nantinya. Nah, yang pertama, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang selanjutnya, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selama ini setelah kita mempelajari mengikuti diklat guru penggerak, ternyata yang kita lakukan itu bukannya tidak benar, tetapi kurang tepat. Kenapa? Bahwa salah satunya kita sering melakukan bentuk hukuman, ya, sudah itu penghargaan, sudah itu membuat keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi itu dalam menyelesaikan permasalahan. Yang sering kita munculkan itu hanya ketika anak bersalah kita lakukan hukuman. Hukuman ini bisa secara fisik dan juga bisa secara verbal. Kadang-kadang secara fisik itu anak disuruh push up, suruh lari, ya, dijawab dan lain sebagainya. Nah, sedangkan penghargaan itu sebenarnya salah satu hukuman. Misalnya anak yang berprestasi kita berikan reward punishment. Sebenarnya itu tidak dibenarkan lagi dilakukan di dalam proses kedepannya. Karena itu salah satu membuat para siswa sekalian itu seakan-akan mereka terabaikan. Ya, kan itu. Nah, yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya disiplin, diri dapat mengontrol diri dalam setiap melakukan tindakan, membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang selama ini yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi yang perilaku manusia. Selanjutnya motivasi internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Tadi, karena selama ini kan kita kan sering beri penghargaan ya, anak yang pintar, anak yang ini, sebenarnya itu salah satunya tadi. Nah, pada kesempatan ini yang seperti itu sebenarnya tidak perlu lagi kita lakukan karena itu adalah salah satu
bentuk hukuman yang akan mencederai daripada para siswa sekalian. Nah, yang pertama, 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, kita sekarang tuh tidak tahu seringnya posisi kontrol kita itu di mana posisinya. Sebagai seorang guru, yang harus tepat itu bagaimana? Jadi kita mempunyai 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, sedangkan yang kelima adalah manajer. Nah, kalau sebelum saya jelaskan dulu lebih lanjut tentang kelima posisi kontrol itu, yang sering Bapak Ibu lakukan itu yang mana? Wanita jalan dulu ini kan nulis merah di tas aku. Coba kita semuanya lakukan 5 posisi kontrol. Ini kan Pak sering Pak ya sampai Bapak Ibu dulu. Tetapi kita ini sering menemukan yang mana? Coba. Bu Ulfa menghukum, Ibu Mayang membuat bersalah ya. Bu Mayang apa? Ya. Menghukum. Bu Lewi. Bu Retno, itu ada kertas itu harus jawabannya di situ biar enak kumpulnya. Bentar ya. Kalau di depan kan. Nah. Jadi tolong dibagikan satu-satu jawabannya itu enak di situ kalau takut ngomong. Ya. Bahwa guru tidak boleh memberi reward ya, reward kepada anak. Jadi bagaimana solusinya Pak? Kalau kita memberi reward itu bukan ingin tujuannya bukan ingin apa ya membuat down mental anak, tapi kalau niat kita ingin memacu semangat anak untuk berjuang lebih, itu bagaimana caranya kita memberikan reward tersebut? Sedangkan tadi kan kita tidak boleh memberi reward ya. Ya, terima kasih Pak. Di Merdeka Belajar ini bahwa kita mensejajarkan siswa itu sama. Di sini kan tidak, kenapa? Di sini teori budaya positif, artinya hal-hal yang positif yang kita sampaikan kepada anak itu tidak ada perbedaan. Seperti kita membedakan anak ini pintar, anak ini kurang pintar. Maka sekarang kan tidak muncul lagi di rapor ada ranking 1, 2, 3 kan Pak ya. Artinya tidak sama. Nah, ternyata yang kita lakukan selama ini memberikan penghargaan hadiah itu berakibat tidak baik bagi siswa. Nah, bentuknya bagaimana? Konsekuensi yang kita lakukan yaitu artinya apa? Memberikan sesuatu kepada anak itu tanpa kita mencederai anak-anak yang tidak mempunyai kemampuan lebih dari anak tersebut. Nah, sebagai seorang guru, artinya salah satunya mereka kan mempunyai kemampuan lebih ditingkatkan lagi pemberian suatu pengayaan sehingga anak ini akan mempunyai kemampuan yang tadinya dianggap melebihi teman-teman, mereka akan mendapatkan pengetahuan dengan perhatiannya memberikan suatu pengayaan kepada anak tersebut. Nah, kalau anak yang di bawah KKR, kalau juga kita lakukan remedial. Nah, kalau yang punya kemampuan lebih, terus seperti itu. Ternyata itu di hasil analisa, ya Bu Lopi, itu ternyata tidak dibenarkan lagi melakukan penghargaan ataupun punishment reward kepada anak-anak yang mempunyai kemampuan yang lebih. Itu. Jadi kita lebih untuk perhatiannya memberikan komunikasi bagaimana dia melakukan menjawab soal-soal ke depan itu akan lebih baik lagi dengan tidak mencederai anak-anak yang lainnya. Jadi jangan sampai ada perbedaan di sini kan. Memang tadinya kita memacu supaya anak-anak lain biar dia tidak, ternyata anak itu kan sudah punya kodrat alam dan kodrat zamannya tadi. Bahwa anak itu kodrat alam itu dia mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada anak ini skillnya dia berbeda, dia hobinya menggambar. Yang ini hobi matematika. Yang ini pintarnya dia bahasa Indonesia.
Nah, itu sebenarnya kita sebagai seorang guru bagaimana menggali potensi yang ada pada dirinya itu untuk dikembangkan. Karena guru ini menuntun sekarang sifatnya, Pak. Jadi kita tidak boleh menseragamkan. Makanya kurikulum Merdeka ini kita tidak lagi ujian nasional. Dikembalikan ke sekolah masing-masing, kita potensinya beda-beda. Kita sekabupaten pun tidak bisa buat soalnya NDMP ya Bu Anita ya. Yang Merdeka. Kenapa? Karena sekolah ini mempunyai keunggulannya masing-masing. Nah, karakteristiknya juga beda-beda. Kan seperti itu. Jadi anak harus kita tuntun kodrat alamnya seperti itu yang ada pada dirinya. Kalau dulu kita paksakan anak-anak harus pintar matematika ada loh. Yang memang susah, kemampuan matematika susah, dipaksa juga beda. Ya. Kalau sekarang kita lebih memunculkan kompetensi yang ada pada anak itu. Jadi guru menuntun ya seperti dan implementasi juga kan implementasinya sudah dalam video gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Muhammad Samsir tadi sebagai guru TP, jadi pertama yang beliau paparkan tentang budaya positif, yang kedua dari catatan saya tentang penanganan masalah terhadap anak-anak yang dikenal dengan istilah segitiga restitusi ya. Restitusi. Dan kelima, posisi kita dalam sebagai kontrol. Ada yang sebagai penghukum, berbuat rasa bersalah, pemantau, teman dan manajer. Baiklah Bapak Ibu, dari budaya positif apa yang sudah dipaparkan oleh beliau, saya rasa sudah cukup baik ya, sudah cukup baik sesuai dengan apa yang seharusnya. Tapi kedepannya saya rasa dari apa yang sudah dipaparkan bisa merefleksi kembali, evaluasi kembali kekurangan perbaikannya supaya dalam melaksanakan budaya positif lain bisa membangkitkan kesadaran anak-anak untuk mengerjakannya tanpa rasa keterpaksaan. Itu yang penting saya rasa ke depannya, dan itu saya rasa untuk yang beliau paparkan tadi sudah masuk itu membangkitkan kesadaran anak-anak atau budaya sekolah secara keseluruhan, mengajak teman-teman juga supaya untuk melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa ada paksaan dari siapapun. Sedangkan dalam penanganan masalah terhadap anak-anak, saya lihat beliau sudah melaksanakan dengan sesuai dengan prosedur yang ada. Ya, terima kasih. Tadi kita sudah mendengar pemaparan dari Bapak Samsir mengenai budaya positif, segitiga restitusi, dan ada 5 posisi kontrol di sini. Untuk budaya positif ini mungkin banyak, alhamdulillah sudah banyak kita lakukan di sekolah kita ya. Dan untuk segitiga restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan, dan saya lihat sudah dijalankan oleh guru BK, dan di sini Pak kebetulan ada koordinator piket. Kalau guru yang tidak masuk, alhamdulillah sudah ditanyakan oleh koordinator piket. Kalau anak sebelum kembali ke siswaan, kita ada guru BK Pak, sudah menjalankan segitiga restitusi ya. Dan mungkin untuk 5 posisi kontrol yang belum kita jalankan, mungkin selama ini kita menjalankan sebagai penghukum ya, sementara di sini seharusnya kita sebagai manajer. Dan saya harap apa yang Pak Samsir paparkan hari ini, seluruh guru merubah 5 posisi kontrol kita, ganti dengan kontrol manajer ya. Guru-guru kita harus terapkan atau diimbaskan kepada siswa kita. Pak Samsir mengimbaskan kepada kita, kita imbaskan kepada siswa kita. Artinya jika ini berjalan dengan baik, insya Allah sekolah kita menuju ke sekolah yang lebih baik lagi. Itu saja, saya harap guru-guru
mulai sekarang jangan ngejudge atau mengatakan kepada siswa bahwa itu tidak boleh, tetapi kita sebagai guru harus meyakinkan kenapa itu tidak boleh, kenapa itu boleh. Artinya harus mengasih benar-benar keterangan ya, keterangan yang benar. Kemudian sekarang kita sebagai manajer juga, artinya kita tidak boleh mengejar siswa kenapa terlambat, kamu tidak boleh, harus dimarah. Benar Pak Samser tadi sudah mengatakan bahwa kita cari dulu akar permasalahannya kenapa, kemudian kita bisa timbullah solusi di situ ya Pak Samser. Artinya setelah ketimbul solusi, tidak ada ketegangan antara guru dan siswa, tidak ada rasa kesal, tidak ada rasa takut, jadi timbul rasa teman tadi Pak Samser. Ketika mereka menganggap kita sebagai teman dan orang yang dihormati, maka semuanya akan mengalir cerita yang sebenarnya, dan kita juga mudah untuk mengajar dengan bujukan moral ya Pak Eman. Pak Eman mengatakan bahwa kita sebagai guru harus ada rujukan moralnya di situ kepada siswa. Itu saja. Nanti saya harap apa yang dipaparkan Pak Samser kita implikasikan atau kita imbaskan kepada siswa kita. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Nanti langsung dinopi. dari apa yang telah disampaikan tadi, yaitu ada budaya positif, segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu mencakup menstabilkan identitas, validasi tindakan yang sudah, dan menanyakan keyakinan. 5 posisi kontrol yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Jadi yang harus kita lakukan di sini sebagai guru adalah kita sebagai manajer ya, bukan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan juga teman. Jadi kita di sini guru itu sebagai manajer terhadap murid, terhadap anak didik ya. Jadi kita membiasakan dari budaya positif tersebut ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.